Jangan mau seperti iblis. Bapak Ibu Saudara, tentu Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini tidak ada yang mau jadi seperti iblis. Siapa yang mau jadi seperti iblis? Yang tidak mau jadi seperti iblis. Oke. Yang mau seperti iblis. Nggak ada. Yang tidak mau seperti iblis. Amin ya. Kita semua mau seperti Yesus, alim, kudus. Tapi perkaranya Bapak Saudara, walaupun kita berkata saya nggak mau seperti iblis. Tapi nyatanya sifat-sifat iblis seringkali kita pakai dalam hidup kita. Benar apa betul? Benar dan betul. Ya. Karena apa Bapak Saudara? Memang sih kita nggak bisa nyalahin iblis dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus melihat hal-hal yang diperbuat iblis dalam kehidupan kita. Karena jangan sampai iblis itu jadi tameng kehidupan. Kenapa kamu tidak ke gereja? Oh ini semua gara-gara iblis. Dia buat saya bertengkar dengan istri saya. Akhirnya kami gak ke gereja. Kenapa kamu tidak berubah? Oh ini karena iblis. Dia terlalu kuat memeluk saya. Sehingga saya tidak pernah bisa berubah dari kehidupan saya. Kenapa kamu malas? Oh ini gara-gara iblis. Betul Bapak Ibu. Iblis itu gak usah dicari-cari kesalahan. Karena dari dulu sudah salah. Tapi karakter iblis tergantung kita mau ambil atau tidak. Nah kita baca satu ayat Bapak Ibu Saudara. Ya. 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8. Kita baca sama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis nggak usah disalahkan dalam kehidupan kita. Karena dari awal pengennya begitu. Dari awal pengennya kita seperti dia. Kalau tujuan hidup kita selama di dunia ini adalah seperti Yesus. Iblis nggak mau kalah. Dia pengen tempat ini bukan seperti Yesus. Tapi seperti iblis. Nah setiap hari kita harus berjuang Bapak Saudara. Karena dikatakan lawanmu. Iblis bukanlah kawan Bapak Saudara. Tetapi lawan. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan main api dengan iblis. Coba berkawan dengan iblis. Tapi ngakunya anak Tuhan. Nah Bapak Ibu. Hari ini kita akan pelajari karakter iblis. Yang membuatnya jatuh. Kenapa sih iblis itu sangat dibenci? Kenapa sih iblis itu sangat jelek? Nah Bapak Saudara. Kita baca satu karakter iblis yang pertama adalah iblis itu jatuh karena kesombongan. Tadi siapa yang bilang gak mau jadi seperti iblis? Kita semua kan. Tapi siapa yang sering sombong? Terkadang kita gak mau ngaku kita mau jadi seperti iblis. Tetapi seringkali perintilan-perintilan karakternya iblis kita ambil dalam kehidupan kita. Nah, satu ayat yang kita baca Bapak Saudara. Yesaya 43, 13, 14. 3, 2, ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Bapak Saudara, ingat baik, iblis itu dari awalnya dia bukan makhluk yang jahat. Iblis itu dari awal apa? Malaikat terang. Pemimpin puji-pujian. Jadi kalau kita buat lebih sederhana, iblis itu WL surga. Tetapi ketika dia mulai ada kesombongan, dia bilang aku hendak menyamai yang maha tinggi. Nah Bapak Saudara, perhatikan karakter kita setiap hari. Adakah kita dalam hidup kita
hendak menyamai pimpinan kita. Hendak mengkudeta pimpinan kita. Karena kita merasa diri kita udah hebat. Bapak Ibu Saudara. Ingat, kalau itu ada dalam diri kita, karakter kita, berarti kita sedang mengambil karakternya iblis. Iblis ini adalah kepercayaan memimpin pujian penyembahan di sorga. Orang yang dikasih otoritas. Makanya Bapak Ibu Saudara, tahu nggak? Yang paling mudah jatuh dalam pelayanan gereja. Yang paling mudah jatuh hidupnya adalah orang yang berdiri di sini. Karena dia adalah incaran iblis. Karena karakternya sama, pemuji penyembah. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah dipercayakan menjadi pemuji penyembah, jangan sampai kita menjadi sombong. Jangan sampai kita menjadi tinggi hati. Lama-lama nasibnya sama kayak iblis, dibuang. Saya cukup melihat orang-orang seperti ini dalam pelayanan. Ada orang yang kita percayakan, tapi lama-kelamaan dia merasa dia lebih hebat, lebih layak, lebih pantas. Tapi lama-kelamaan dia terbuang dengan sendirinya. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu. Kesombongan adalah salah satu hal yang sangat dibenci Allah. Dikatakan di firman Tuhan, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Tapi menentang siapa? Orang yang congkak. Kalau kita memposisikan diri kita menjadi orang yang sombong, mengambil karakter congkak, maka kita sedang berada menjadi lawannya Allah dan menjadi sekutunya iblis. Karena kesombongan tidak pernah membuahkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, iblis adalah awalnya malaikat terang Lucifer yang ingin menyamai Allah. Tetapi jatuh karena kesombongannya. Saya juga mau katakan kepada kita hari ini. Kesombongan jangan sampai muncul dalam dirimu. Saya mau tanya. Kira-kira kesombongan ngintai kita gak setiap hari? Ngintai Bapak Ibu Saudara. Saya setiap hari diintai oleh kesombongan. Kamu lebih hebat dari pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini. Ngintai Bapak Ibu Saudara. Tapi semua itu bisa diredam kalau kita datang ke hadirat Tuhan dan bilang ke Tuhan, aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Bukan hanya pendeta juga. Jemaat juga bisa punya roh kesombongan rohani. Dia akan merasa, rohani saya lebih bagus. Tahukah Bapak Saudara, ketika di Alkitab ada orang yang merasa dirinya paling layak di hadapan Tuhan. Dan dia merasa orang lain gak layak. Kemudian orang gak layak itu dia bilang, Tuhan, aku sungguh tidak layak. Yang mana yang berkenan di hadapan Tuhan? Bukan orang yang ngaku-ngaku paling layak. Tetapi justru orang yang mengaku gak layak. Tapi dia berusaha memperbaiki dirinya. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita sebagai jemaat, kita sebagai orang Kristen. Jangan pernah ngaku-ngaku kita paling Kristen di antara yang lain. Paling rohani dibanding yang lain. Paling benar hidupnya dibanding yang lain. Kita ini sama-sama dalam proses. Makanya Bapak Saudara, kalau ada yang ke gereja mau cari orang benar, kita akan kecewa karena orang yang di dalam gereja itu semuanya orang yang lagi rawat jalan. Bukan rawat inap, rawat jalan. Setiap hari Minggu ambil resep obat supaya hidupnya benar. Tapi ada yang hidupnya gak benar juga. Dia sering ke gereja karena apa? Dia datang ke gereja konsultasi tapi obatnya tidak dimakan. Artinya apa? Firmannya gak dilakukan. Yang gak sembuh-sembuh. Di gereja ini kita sama seperti rawat jalan. Setiap minggu kita datang, Rabu kita datang apa? Kita ngambil resep obat dari firman Tuhan. Supaya hidup kita sembuh, karakter kita diperbaiki. Makanya jangan sampai kita udah rajin ke gereja, tapi gak pernah makan obat. Itu firman Tuhan. Hidupmu juga gak akan berubah, akan gitu-gitu aja sampai Tuhan Yesus datang. Jadi katakan kiri kanan, sis, bro, sama-sama kita lagi rawat jalan. Jangan lupa makan obat ya, biar sembuh kita.
Bapak Ibu, siapa sih yang datang ke sini nggak punya masalah dalam hidup? Siapa sih yang datang ke sini nggak punya masalah karakter hidup? Tujuan kita datang ke sini apa? Kita berobat jalan dengan Tuhan. Dan setiap hari di rumah kita renungkan firman Tuhan, kita minum obat itu. Makanya setelah dengar firman Tuhan, kita praktekkan, itulah kita minum obatnya. Dan saya percaya semakin hari hidup kita semakin diperbaiki. Amin. Dan kedua Bapak Saudara, kesombongan itu atau merasa lebih baik dari orang lain adalah awal dari kejatuhan. Ada hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan yang di puncak pelayanannya dia mulai merasa sombong. Akhirnya apa? Jatuh. Ada hamba Tuhan yang sombongnya minta ampun. Akhirnya jatuh karena wanita. Jatuh karena tata, jatuh karena uang, ada yang di penjara, ada yang ini. Kenapa? Mulai ada bibit-bibit kesombongan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua harus mawas diri di tempat ini. Jangan sampai kesombongan melekat dalam hidup kita. Karena kesombongan sejatinya adalah karakter si iblis yang berusaha ditempelkan ke kita. Supaya kita tidak menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kemudian milikilah kerendahan hati di depan Tuhan dan sesama. Cara untuk mengatasi kesombongan satu, milikilah kerendahan hati. Saya pernah cerita ke beberapa saudara, ada saatnya saya merasa tinggi hati, hebat, luar biasa. Dan ada saatnya saya dihajar Tuhan. Saya khotbah gak mau ngomong apa. Ngomong setengah jam itu penderitaan untuk saya. Otak saya tiba-tiba blank. Karena saya rasa, saya udah susun lama kok, gampang. Dan di saat itulah Tuhan ajari saya. Biarpun khotbahnya kamu udah susun lama, udah pelajari. Tapi kalau gak ada urapanku, kamu bukan siapa-siapa. Dan itu saya mengerti sampai hari ini. Kesombongan gak ada nilainya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah jadi pengikut Kristus yang punya kerendahan hati. Yang tidak menganggap lebih tinggi, lebih pintar, lebih layak dari orang lain. Tetapi bergandengan tangan dengan sesama jemaat. Yuk, sama-sama kita berubah menjadi seperti Yesus. Kalau ada yang lemah kita topang. Bagi yang kuat, topang yang lemah jangan tinggalkan. Itulah kasih Kristus. Jadi pertama, iblis itu sombong. Jadi hati-hati kalau ada mulai kesombongan dalam dirimu. Berarti iblis sedang mengincar, mengintai, menargetkan. Kalau nggak percaya menargetkan itu, saudara. Kalau Anda sudah ditargetkan, sampai kapanpun akan diteror terus. Coba tanya ke orang yang jual asuransi. Kalau dia sudah target orangnya, itu nggak akan mudah dilepas. Tanya ke Bu Mary, tanya ke Bu Rita, itu nggak akan dilepas Bapak Saudara. Kalau yang ini nih, itu nggak akan mudah dilepas, dikejar sampai dapat. Iblis juga gitu. Masalahnya iblis tuh nggak kasih asuransi. Dia kasihnya apa? Roh kesombongan supaya dirimu jatuh. Amin. Ya. Kedua Bapak Saudara, apa sih yang karakter iblis yang kedua? Karakter yang kedua adalah iblis ahli dalam memutarbalikkan firman Tuhan. Bapak Saudara, begini, iblis itu bukan orang kosong melompong tentang firman Tuhan. Tapi malahan saya boleh bilang, iblis itu lebih pintar dari kita. Firman Tuhannya dia lebih kuasai dari kita. Dia lebih tahu banyak hal dari kita. Tetapi hanya dia memutarbalikkan firman Tuhan. Tahu gak ketika Yesus dicobai? Yang dipakai apa? Yang dipakai dongeng? Tidak. Yang dipakai apa? Isi firman Tuhan. Tetapi diputar balikan. Saya pernah ketemu orang kayak gini. Ada jemaat yang sudah kami injili lama kelamaan. Mulai tersentuh dia. Dan dia berkata, oke. Dia panggil kami Mas karena di Jogja. Waktu masih umur 20 lah. Baik Mas, saya akan datang ke gereja. Dijemput Pak, nggak perlu saya sendiri. Senang dong.
Orang diinjili berhasil. Ibadah jam 9 kami tunggu-tunggu nggak datang. Sampai 9.15 sudah mulai ibadah setengah 10 nggak datang. Sampai jam 11 selesai ibadah juga nggak datang. Langsung kami kunjungi karena dekat gereja. Pak, kan katanya mau ibadah. Itulah mas. Memang firman Tuhan itu luar biasa ya. Wih, kaget kami. Firman Tuhan luar biasa katanya. Saya memang diberkati firman Tuhan ini karena firman Tuhan bilang manusia mereka-rekakan tetapi Tuhan yang menentukan. Kami pelongo lihat dia. Wah, ini pintar firman Tuhan tetapi disalahgunakan. Saya percaya bahwa saudara, kalau kita merencanakan cari Tuhan, itu nggak ada istilahnya Tuhan larang ke gereja. Tapi karena pintarnya dia bilang saya sudah merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Dan setahu saya sampai akhir pelayanan kami, Bapak ini nggak pernah datang ke gereja karena dia pegang teguh manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Jadi dia hanya punya rencana tapi nggak dieksekusi. Yang disalahkan siapa? Tuhan. Terkadang baik kita punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Tetapi apakah firman Tuhan itu sudah menjadi darah dan daging yang mengubahkan hidup kita? Nah, kita baca satu ayat Bapak Saudara. Kejadian 3 ayat 1 dan 4. 3, 2 ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Kalau kita baca Kejadian, sudah dikatakan Tuhan, kalau makan buah itu, maka kamu akan mati. Tapi iblis bilang apa? Kalau kamu makan sekali-kali kamu tidak akan mati. Seringkali orang yang tidak paham firman Tuhan menentang ayat ini. Dia bilang, memang benar kan Adam dan Hawa gak mati. Betul, fisiknya gak mati saat itu juga. Tapi yang mati pertama adalah hubungannya dengan Tuhan. Manusia pertama, Adam dan Hawa, dibuang dari Taman Eden. Terbuang dari hadirat Allah. Yang awalnya mereka bisa tatap muka dengan Tuhan, sekarang gak bisa lagi. Dan kemudian dari awal diciptakan manusia itu bukan diciptakan untuk binasa. Tapi tahu Bapak Saudara, manusia dari generasi pertama sampai selanjutnya. Dulu manusia itu ada yang 900 tahun, 930. Ada Metusala itu 900-an. Turun-turun sampai 600-an. Sekarang sisa berapa Bapak Ibu? 60 dari jompo sekarang Bapak Saudara. Memang gak mati saat itu juga. Tapi pasti mati. Tiga 40-an tahun udah merasakan darah tinggi. Saya jangan pernah gunakan firman Tuhan sebagai pembelaan diri, tapi gunakan firman Tuhan sebagai pengoreksi diri kita. Nah, di Taman Eden iblis itu berhasil memutarbalikkan firman Tuhan dan menipu Hawa. Nah, saya mau tanya, larangan jangan makan buah itu disampaikan ke siapa? Ke Adam. Kemudian, kalau iblis nipunya Adam, bisa jadi Adam gak akan tertipu. Karena dia yang menerima firman. Tetapi yang tertipu siapa? Hawa. Karena dia nambah. Yang padahal yang di firman Tuhan jangan makan. Ditambah sama dia. Makanya ibu-ibu suka nambah-nambah nih. Udah dibilang jangan makan, ditambah sama dia. Jangan makan dan jangan sentuh.
Ibu-ibu ini memang ngaku deh suka nambah-nambah. Karena dari awal memang sudah ditambah. Makanya bapak-bapak yang di sini, kalau istrimu nggak berhenti ngoceh, sabar. Mereka punya target entah 15.000 atau 20. Ditambah sama Hawa. Akhirnya iblis punya celah. Bapak sudah jangan jadikan Alkitab hanya sebatas pengetahuan. Bapak saudara, ada orang-orang yang menjadikan Alkitab itu hanya seperti buku sejarah, hanya pengetahuan. Contohnya seperti apa? Orang Farisi, para imam-imam zaman dulu, mereka punya pengetahuan tetapi tidak menghidupin firman. Sehingga apa? Tuhan Yesus tidak kenal kepada mereka. Mereka sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Karena mereka tahunya apa? Mereka tahunya nyalahin orang. Mereka tahunya menghakimi orang. Yang mereka tahunya menghukum orang. Tetapi mereka nggak punya kasih. Mereka nggak menerapkan firman Tuhan itu dalam hidup mereka. Mereka hanya menjadi pemimpin-pemimpin agama yang suka duduk di barisan paling depan. Yang suka pakai jubah. Supaya dianggap, oh itu imam besar. Tetapi rohaninya imam besar. Rohaninya hanya sebatas casing. Bapak saudara, hati-hati kalau kerohanian kita hanya sebatas casing. Nanti kalau ada ujian datang pasti kebakar semua. Kemudian Bapak saudara, jangan jadikan Alkitab hanya sebatas pengetahuan untuk menghakimi orang lain dan mencari pembenaran diri. Bapak Ibu, Alkitab itu ada dua garis utamanya. Ada informasi dan ada perintah. Kalau perintah kita laksanakan benar. Tapi kalau informasi dijadikan perintah bahaya. Misalnya ada baca Alkitab. Salomo punya istri 3.000. Kesempatan nih, berarti nambah 2 aja gak apa. Salomo aja 3.000. Kadang orang hanya berpikir Alkitab hanya sebatas pengetahuan. Tidak. Bapak Ibu Saudara, hidupmu menjadi serupa dengan tidak berbicara seberapa banyak engkau hafal ayat Alkitab. Tetapi seberapa isi firman Tuhan sudah berhasil mengubah kehidupan. Itu dia. Kemudian makanya kita harus kenali firman Tuhan secara utuh dan benar. Dan menghidupinya tiap hari. Makanya Bapak Saudara, kalau renungan di grup kita itu nggak banyak-banyak kan satu ayat. Gak apa-apa satu ayat, tetapi dilakukan. Ketimbang ngirim sampai berapa pasal, semuanya asal lewat. Melakukan firman Tuhan jauh lebih berharga dari punya hanya sebatas pengetahuan tentang firman Tuhan. Kemudian Bapak Saudara, di akhir zaman ini akan banyak orang yang dipakai iblis untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Ada banyak di YouTube, di TikTok, di sini, di Facebook. Semuanya mereka berusaha ingin membahas firman Tuhan. Padahal mereka nggak punya kapasitas. Yang terjadi apa? Kebenaran mulai terkaburkan. Makanya minggu lalu saya katakan, ibadah online, gereja online, itu nggak cukup. Kau harus datang ke gereja persekutuan. Supaya kita benar-benar dibentuk. Amin. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Belajar firman Tuhan itu perlu. Tetapi lebih baiknya lagi kita mempraktikkan apa yang kita pelajari. Banyak orang yang jatuh karena dia hanya menjadikan firman Tuhan sebatas pengetahuan belaka. Tapi nggak pernah melakukan. Bapak Ibu Saudara, jangan pakai ayat Alkitab untuk menuding orang lain. Jangan pakai ayat Alkitab untuk menghakimi orang lain. Untuk membabi buta orang lain. Tetapi pakai ayat Alkitab untuk membangun dirimu sendiri dan membangun orang lain untuk sama-sama bertumbuh dalam Kristus.
Amin. Karena iblis adalah ahli dalam memutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Nah, Bapak Saudara, mari kita baca satu ayat. 3, 2, ya. 2 Korintus 11, 14, 15. Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Bapak Saudara, di kota besar, gereja setan yang bukan memuji Tuhan tapi malah menghujat Tuhan. Mereka itu masuk ke dalam gereja-gereja. Tujuannya mereka masuk ke gereja bukan untuk bertobat. Tapi mereka masuk ke gereja. Mereka lihat yang masih muda-muda. Belum paham sama sekali tentang firman Tuhan. Dan satu-satu mereka mulai culik satu-satu untuk ikut mereka. Jadi dikatakan di firman Tuhan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi di akhir zaman ini, banyak iblis itu, dia menyamar sebagai malaikat terang. Nah, karena gini, iblis itu tidak selalu tampil menyeramkan. Bapak Ibu Saudara, iblis itu gak tampil menyeramkan, dia langsung muncul sebagai pocong, muncul sebagai kuntilanak, muncul sebagai genderuwo. Tapi iblis bisa menyamar dalam berbagai hal. Contohnya, hobi kita yang menjauhkan kita dari Tuhan. Terkadang itulah iblisnya. Iblis itu gak akan tampil sebagai wewe gombel. Tapi iblis suka menyamar sebagai wanita berambut panjang yang ada di kantormu. Iblis gak akan selalu tampil tanpa make up serem. Tapi dia bisa menjadi laki-laki di kampusmu yang beda kepercayaan. Gak selalu tampil menyeramkan. Bahkan akan selalu tampil friendly. Karena ingat, iblis itu ahli dalam menyamar. Iblis berbulu domba. Nah, kemudian artinya iblis itu sering kali membungkus kejahatan dengan kemasan yang tampaknya rohani. Bapak Saudara, jangan pernah berteman dengan orang yang suka kompromi terhadap dosa. Ini yang sering kali merusak. Jangan jadikan orang ini circle-mu. Berteman boleh, tapi jangan jadikan dia di ring 1, 2, dan 3. Di luar ring itu dia harus berada. Kalau dia udah mulai bilang ke kamu pantas bahagia. Kalau kamu baru berantem dengan suamimu, kemudian kamu dengar kata-kata sahabatmu, dia ngomong, Jeng, kamu pantas bahagia. Nah, kalau dia bilang kamu pantas bahagia artinya apa? Cari cowok lain. Jadi ingat baik-baik. Hati-hati dengan orang yang sepertinya menghibur kita dan mulai muncul kata-kata, kamu pantas bahagia. Siapa yang pernah dengar kamu pantas bahagia? Kemudian Bapak Saudara, ada yang bilang juga, cari laki-laki lain deh. Banyak kok laki-laki lain di dunia ini. Kemudian apa lagi? Kamu tidak boleh direndahkan. Kamu gak boleh dipermalukan seperti ini. Kamu masih punya harga diri. Kalau saya sih masih bodoh. Orang mau rendahkan saya urusanmu. Orang urus. Orang mau jelek-jelekin, silakan sepuas-puasnya. Sampai kamu capek. Ini bisa kita hadapi kalau kita punya kerendahan hati. Karena gini Bapak Saudara, kalau kita dijelek-jelekan akhirnya diomongin orang, wih,
Saya mau ingatkan, Tuhan Yesus aja yang sudah berbuat baik, kasih mujizat, sembuhkan orang, kasih makan banyak orang. Kemudian diteriaki, salibkan dia, salibkan dia. Nah, belum dengar toh disalibkan dia? Belum dengar temanmu bilang salibkan dia, salibkan Pak Aris, Samosir, belum. Salibkan Pak Odris, kan belum kan? Jadi kalau dirimu direndahkan, kalau dirimu dikhianati, slow, santai aja bos. Tuhan Yesus lebih lagi sudah mengalami hal itu. Jadi jangan terlalu merasa diri kita berharga dari orang lain. Karena yang membuat kita berharga itu siapa? Tuhan. Kemudian ada yang bilang gini, kamu masih muda, nikmatilah hidup. Kamu masih muda kok, ngapain sih ke gereja? Itu yang ke gereja itu yang sudah tua-tua, yang udah bau tanah, katanya. Kamu ini masih muda. Nikmati hidup. Nanti juga kalau kamu sudah mulai ngos-ngosan, baru ke gereja. Yang anak muda mau ikut nggak? Bapak Saudara, ketika saya kuliah, saya sibuk pelayanan, dan ada orang-orang yang ngomongin kayak gini, kamu masih muda, ngapain sih capek-capek pelayanan? Mendingan dulu tempat tinggal kami di Jogja itu, di belakang kontrakan kami, di depan ada namanya Bose. Bose itu tahu apa? Tempat ajab-ajab. Itu musiknya sampai ke kontrakan kami. Dan biasanya isi kontrakan itu terbagi dua. Ada yang ke gereja, ada yang ke Bose. Jadi orang yang ke Bose ini sering bilang begini, ayolah kita kan masih muda nikmati hidup. Ngapain sih pelayanan, itu urusan orang tua katanya. Tapi saya mau bilang Bapak Saudara, hati-hati berteman dengan orang yang sering kali mengecilkan Tuhan dalam hidup. Bukan hanya anak muda, kita juga bapak-bapak. Gak apa-apa lah, kan masih ada minggu depan. Mancing loh kita minggu ini. Mantap. Banyak hal lain yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Saudara, dan seringkali iblis itu dia menggunakan nama Tuhan untuk memanipulasi. Dan orang yang mirip dengan ini adalah orang yang dikit-dikit, sumpah aku gak lakuin. Swear, demi Tuhan loh. Kamu udah berbohong. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Tapi seringkali orang bawa-bawa nama Tuhan supaya orang percaya. Bagi saya begini, kalau benar ya udah. Kalau kamu salah ya udah salah. Gak usah bilang demi Tuhan. Sumpah demi Tuhan. Kalau Tuhan nanti dengar sumpahmu, gawat. Jadi Bapak Saudara, saya mau katakan begini. Bertemanlah dengan orang yang berani menegur Anda ketika salah. Karena seringkali iblis itu menyamar sebagai orang yang menghibur. Kamu pantas bahagia. Kamu masih muda. Nikmatilah hidup. Kamu masih cantik, masih fresh. Cari laki lain. Bapak Ibu berani bilang ke dia, bertobatlah iblis. Berani gak Bapak Ibu Saudara? Janganlah. Bilang aja, saya tetap dengan suami saya. Saya akan berdoa untuk dia. Jadi iblis itu adalah pribadi yang ahli memutarbalikkan firman Tuhan. Dia sering membungkus satu kejahatan dengan bungkusan rohani yang sifatnya menghibur. Tapi sebenarnya dalamnya bobrok. Makanya hati-hati. Makanya saya iblis tidak selalu tampil dengan wajah yang menyeramkan. Tetapi iblis selalu tampil wajah yang bersahabat, kata-kata yang manis namun menjerumuskan. Amin. Jangan berteman dengan orang-orang seperti itu. Karena Anda bisa diperdaya. Dan yang terakhir Bapak Saudara, iblis itu adalah
Wah. Kita baca satu ayat di Wahyu 12 ayat 10. Dikatakan begini, dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi ingat, kerjaan iblis itu adalah menuduh orang percaya, baik lewat hati maupun orang lain, bahwa sehingga kita merasa kita nggak layak. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda alami Anda sudah mau melayani Tuhan, tiba-tiba nongol kesalahan masa lalu diputar rasanya kayak film di depan. Diputar, padahal udah siap, udah latihan nih, tiba-tiba ada film di depan. Terus Anda mulai merasa, aduh saya nggak layak, saya orangnya dulu begini. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Paulus berkata, apa yang di belakangku sekarang kuanggap sampah. Aku melupakan yang ada di belakangku. Iblis itu adalah pribadi yang sering mengungkit-ungkit masa lalumu. Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi nih, yang sering mengungkit masa lalu bertobatlah. Karena itu adalah karakternya iblis. 10 tahun kita melakukan salah, itu masih tersimpan, tersusun rapi di memorinya Bapak Saudara. Terkadang nggak hanya laki-laki juga ada. Tapi kebanyakan perempuan. Saya juga heran Bapak Saudara. Kita aja kadang udah lupa yang mana ya. Tapi dia masih ingat dengan baik. Tapi terkadang apa yang baik yang kita lakukan lupa dia. Yang diingat terus menerus, saya pernah disakiti. Jadi Bapak Ibu Saudara, begini, kalau kita sudah bertobat, jangan mau dituduh oleh iblis, sebab ingat satu hal, Allah tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita kalau kita sudah bertobat. Kita juga sebagai pasangan suami istri, kalau suamimu atau istrimu pernah melakukan kesalahan, please dong, jangan diingat-ingat lagi. Karena itu kayak luka. Luka udah mulai kering, udah menjadi kudis. Lah, Anda sebagai istri atau suami jangan ke situ cabut lagi kudisnya, akhirnya luka lagi Bapak Saudara. Tolonglah dia untuk melupakan masa lalunya supaya lukanya sembuh. Jangan dikit-dikit suami atau istri berantem dikit selalu omongannya begini. Dulu ya kamu itu bukan apa-apa tanpa saya. Balik terluka lagi Bapak Saudara. Padahal lukanya hampir sembuh. Karena dia berobat jalan. Tapi gara-gara Anda kopek-kopek lagi, luka lagi. Jadi iblis itu punya karakter, dia mendakwa. Kamu salah, kamu gak benar, kamu gak layak. Tapi Tuhan berkata apa? Dia adalah Allah yang setia dan adil kalau kita mengaku dosa kita. Kalau kita pernah berbuat dosa dan kita mengaku di hadapan Tuhan, udah selesai. Case close. Jadi kalau ada yang mengingat-ingat kesalahan lamamu, padahal kamu sudah bertobat, biarin aja. Paling kalau tidak tahan, iblis nih. Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi alat iblis yang suka menuduh atau menjatuhkan sesama seperti iblis lakukan. Kemudian, jangan jadi orang yang mudah mencerugai orang lain tanpa dasar yang jelas. Nuduh, iblis itu suka nuduh. Saya orang paling gak mudah menuduh orang lain. Saya bisa jamin itu. Bahkan kalau sudah saya lihat dia bersalah pun, saya masih berharap sesuatu yang baik dari dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, milikilah pikiran positif. Jangan dikit-dikit nuduh orang. Sendalmu hilang,
jangan-jangan dia nih. Padahal setelah lama dicari, oh iya ya, saya simpan di lemari. Tapi dosa udah keluar, udah nuduh si A yang nyuri. Bapak saudara, milikilah pikiran yang positif. Dan saya percaya kalau kita punya firman Tuhan, pikiran kita akan selalu positif. Amin. Dan pikiran positif itu adalah pikiran Kristus yang harus kita. Bapak Ibu, kita belajar hari ini tentang karakter iblis. Bukan untuk menjadi seperti dia, tetapi supaya kita tahu karakternya. Dan jangan sampai kita menjadi serupa dengan dia dengan menjadi alatnya. Tetapi kita harus menghindari karakter-karakternya. Kenapa kita belajar ini hari ini? Supaya kita tahu, oh ternyata yang saya lakukan ini sifat iblis ya. Kita ngerti bahwa itu tidak boleh lagi kita lakukan. Dan ayat penutup Bapak Ibu Saudara, Yakobus 4 ayat 7 dikatakan begini. Sama-sama kita baca, bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. 3, 2, ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawanlah iblis. Karena dalam nama Yesus iblis kabur. Amin. Iblis nggak lari dengan jabatanmu. Iblis nggak lari dengan rumah mewahmu. Iblis nggak lari dengan makanan enakmu. Justru dia akan mendekat. Tetapi iblis akan lari dengan perlawanan di dalam nama Yesus. Kalau rumahmu ada yang goyang-goyang kursinya, nggak usah takut. Usir di dalam nama Yesus. Karena kita punya Yesus yang hebat. Amin.